wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Ismayanti dengan NIM 170300046, Program Studi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2017 akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Upaya Pendampingan Pembelajaran Daring Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak di Bimba AIUEO Tanimulya. Pertama-tama saya akan memaparkan latar belakang masalah. Pendidikan itu adalah sepanjang hayat, dimulai dari buayan sampai manusia menjelang wafat. Dari mulai anak usia dini sampai kepada kelompok umur orang dewasa. Maka sepanjang perjalanan kehidupan itu terjadi proses belajar ataupun pendidikan. Tugas orang tua adalah mengenalkan buku sebagai sesuatu yang penting. Cara terbaik untuk menunaikan tugas ini adalah dengan membacakan cerita pada anak. Cara ini bisa dimulai sejak anak berusia 6 bulan. Bayi biasanya menyenangi buku dengan gambar dan sedikit tulisan. Anak usia 1-2 tahun tertarik dengan pengulangan dan kata berirama. Anak usia 2-3 tahun mulai menyukai cerita dengan kalimat pendek dan sederhana. Usahakan Anda memegang buku dengan posisi dan mempermudah anak melihat dan menundukkan hal-hal yang menarik hatinya. Dalam pandemi COVID-19, proses pendampingan orang tua menjadi lebih ekstra karena mengharuskan anak untuk belajar daring didampingi oleh orang tua. Begitupun Bimba atau Bimbingan Minat Baca Anak yang dinaungi Yayasan Pengembangan Anak Indonesia atau YPAI yang sudah berdiri tahun 1996 berdasarkan Akte Notaris Sofian Yusuf SA nomor 19 tanggal 31 Desember 1996. Pendiri Yayasan Pengembangan Anak oleh Bambang Suyanto. Yayasan ini adalah yayasan peduli pada pengembangan anak usia dini dengan menciptakan suatu metode untuk melatih pengembangan minat belajar anak secara intrinsik, utamanya untuk anak-anak usia dini 3-6 tahun. Dalam pembelajaran secara daring, ternyata tidak semua orang tua mendampingi anak selama proses pembelajaran daring. Kenyataannya adalah ada beberapa orang tua yang sibuk bekerja, ada orang tua yang kurang pendampingannya dalam proses pembelajaran daring, dan ada beberapa orang tua kurang pengertiannya kebutuhan anak. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai upaya pendampingan pembelajaran daring orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Selanjutnya, identifikasi masalah. Nomor 1, belum tergambarnya rencana pendampingan yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak selama pembelajaran daring di Bimba AIUEO Tanimulya. Nomor 2, belum diketahuinya proses pelaksanaan pendampingan yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak selama pembelajaran daring di Bimba AIUEO Tanimulya. Nomor 3, belum diketahuinya hasil pendampingan yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak selama pembelajaran daring di Bimba AIUEO Tanimulya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Nomor 1, untuk mendeskripsikan rencana pendampingan yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak selama pembelajaran daring di Bimba AIUEO Tanimulya. Keduanya, untuk mengetahui proses pelaksanaan pendampingan yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang ke-1, untuk mendeskripsikan rencana pendampingan yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak selama pembelajaran daring di Bimba AIUEO Tanimulya. Nomor 2-nya, untuk mengetahui proses pelaksanaan pendampingan yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak selama pembelajaran daring di Bimba AIUEO Tanimulya. Ketiganya, untuk mengetahui hasil pendampingan yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak selama pembelajaran daring di Bimba AIUEO Tanimulya. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Nomor 1, bagaimana rencana pendampingan yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak selama pembelajaran daring di Bimba AIUEO Tanimulya. Nomor 2-nya, bagaimana proses pelaksanaan pendampingan yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak selama pembelajaran daring di Bimba AIUEO Tanimulya. Yang ketiga, bagaimana hasil pendampingan yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak selama pembelajaran daring di Bimba AIUEO Tanimulya. Selanjutnya, manfaat teoritis. Nomor 1, manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya untuk peneliti adalah sebagai penambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, terutama konsep pendidikan masyarakat. Yang keduanya, manfaat praktis. Manfaat praktis ini dari penelitian adalah untuk mengimplementasikan para orang tua dalam proses pendampingan pembelajaran anak yang dilakukan selama masa pandemi terjadi. Ada juga manfaat praktis untuk orang tua, dapat menghindari dari kesulitan apa saja orang tua yang dihadapi dalam menghadapi proses pembelajaran anak yang dilakukan secara daring. Ada juga manfaat praktisnya untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi selama proses pendampingan belajar anak berlangsung. Selanjutnya, definisi operasional variabel.
Dalam artian pendampingan adalah upaya orang tua untuk menemani, memberikan bantuan dalam mengatasi masalah anak dalam motivasi, memberi dorongan, motivasi, dukungan pengawasan, dan memberi fasilitas pada anak agar semangat dalam belajar. Artian dari pembelajaran daring yaitu sistem pendidikan berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalam pembelajaran elektronik atau e-learning. Dalam artian motivasi. Motivasi yaitu daya penggerak di dalam diri anak yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dihendaki oleh subjek belajar itu tercapai. Metode penelitiannya yaitu lokasi penelitiannya di Bimba AIUEO Tanimulya, Komplek Tanimulya, Jalan Okulasi nomor 29, Kelurahan Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitiannya adalah menggunakan analisis data penelitian kualitatif. Subjek penelitiannya adalah anak, orang tua, penyelenggara, dan guru. Teknik penelitiannya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahapan penelitiannya adalah persiapan penelitian, pelaksanaan, dan penulisan hasil. Dan validitas data, yaitu dengan ketekunan pengamatan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan menggunakan member check. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nomor satunya, rencana pendampingan yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak selama pendampingan daring di Bimba AIUEO Tanimulya. Proses pembelajaran ini dilakukan dengan aplikasi Zoom dalam meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh di Bimba AIUEO Tanimulya untuk anak didiknya dengan menuntun perkembangan zaman dan teknologi. Pendampingan yang dilakukan orang tua di dalamnya menunjukkan cara yang efektif. Hal ini menunjukkan urgensi peranan orang tua dan melibatkan petunjang keberhasilan. Yang kedua adalah proses pelaksanaan pendampingan yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak selama pembelajaran daring di Bimba AIUEO Tanimulya. Pelaksanaan hakikatnya itu merupakan tugas pendidik. Di dalamnya mencakup beberapa tahapan yang harus ditempuh pendidikan di lembaga Bimba AIUEO Tanimulya. Yang telah melakukan prosedur pembelajaran yang ideal dapat ditunjukkan sebagai berikut, yaitu tahapan awal yang mencari bahan yang sesuai dengan materi yang diajarkan, mencari narasumber yang akan memberikan keterampilan jika keterampilan tersebut tidak dikuasai pendidik, mengumpulkan media dan alat peraga sebagai pelengkap dan memperjelas materi yang disampaikan seperti modul Bimba, dan menyiapkan perangkat evaluasi. Selanjutnya adalah hasil pendampingan yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan motivasi anak selama pembelajaran daring di Bimba AIUEO Tanimulya. Hasil yang diperoleh berkenaan dengan aplikasi Zoom Meeting dan meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh di Bimba AIUEO Tanimulya diperlihatkan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan harapan peserta didik dapat peka dalam dan mampu memecahkan masalahnya sendiri. Pendekatan lainnya adalah mengelompokkan peserta didik sehingga mereka dapat saling mampu memecahkan masalah sendiri. Pendekatan lainnya adalah mengelompokkan peserta didik sehingga mereka dapat saling membantu dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Peran pendidik dalam keduanya pendekatan itu bersifat memfasilitasi sehingga tidak ada beban yang ditangani oleh pendidik. Dilihat dari metode pembelajaran yang digunakan ternyata tidak monoton. Dengan metode cukup memvariasi dan disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Alasannya supaya peserta didik tidak jenuh dan bosan. Hasil merupakan hal yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan hasil belajar adalah sebagian hasil yang dicapai seorang setelah mengalami proses belajar dengan terlebih dahulu mengadakan evaluasi diri. Proses belajar yang dilakukan. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi, tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi narasumber, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi peserta pelatihan, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. Daring dapat mendorong peserta didik tertantang dengan hal-hal baru yang dipelore selama proses belajar, baik interaksi dalam pembelajaran maupun penggunaan media yang beraneka ragam. Adapun manfaat pembelajaran daring, yaitu dapat membangun komunikasi dan diskusi secara efisien antara pendidik dengan peserta pendidik. Peserta didik saling berinteraksi antara peserta didik satu dengan yang lain tanpa melalui pendidik. Dapat memudahkan interaksi antara pendidik, peserta didik, dan orang tua. Pendidik dapat dengan mudah memberikan materi kepada peserta didik berupa gambar dan video. Selain itu, peserta didik juga dapat mengunduh bahan ajar tersebut. Yang terakhir adalah dapat memudahkan pendidik membuat soal di mana saja dan kapan saja tanpa batasan waktu. Berikut adalah kesimpulannya. Nomor 1. Rencana pendampingan yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak selama pembelajaran daring di Bimba AIUEO Tanimulya. Pendampingan belajar yang dilakukan sifatnya tidak terikat, dengan mempertimbangkan kenyamanan anak dan belajar dan dilakukan melalui kesesuaian
serta kesepakatan antara penyelenggara pihak, orang tua, sumber belajar, dan peserta didik. Hubungan yang kondusif terjalin antara seluruh komponen yang ada di penyelenggaraan Lembaga Bimba AIUEO Tanimulya. Yang kedua adalah proses pelaksanaan pendampingan yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak selama pembelajaran daring di Bimba AIUEO Tanimulya. Para orang tua berperan dan berposisi sebagai pendukung dan pendorong motivasi belajar, sehingga dapat dimaknai bahwa orang tua menjadi komponen pendukung dalam mensukseskan proses belajar di lembaga non-formal ini. Ada dua faktor setidaknya yang mempengaruhi kondisi kualitas pendampingan, yaitu dilihat dari sisi keberadaan orang tua. Pertama, kompetensi mereka dalam mengenal pendampingan, dan kedua, kematangan mental dalam memberikan pendampingan. Yang ketiga adalah hasil pendampingan yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak selama pembelajaran daring di Bimba AIUEO Tanimulya. Hasil yang diperoleh terkait pendampingan yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak selama pembelajaran daring di Bimba AIUEO Tanimulya diperlihatkan melalui ekspresi anak yang nyaman dan senang ketika didampingi karena kedekatan emosi dengan pendampingan. Ia mengikuti bimbingan dan menyesuaikan moodnya. Anak-anak belajar sambil bermain. Demikian pemaparan skripsi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.